Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Retnaning Muji Lestari, Sarjana Sains Terapan, Magister Hukum. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Diploma 3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ARUM. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu etiko-legal dalam praktik kebidanan. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya yaitu dalam bidang pengajaran. Dalam bidang pengajaran yang saya anut, yaitu sistem DIA, yaitu singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery sendiri itu merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi yang saya berikan kepada mahasiswa agar dapat diterima dengan baik. Sedangkan interaction yaitu atau interaksi yaitu antara saya dan mahasiswa dalam proses pembelajaran agar tercapai capaian pembelajaran lulusan. Selanjutnya yaitu assessment. Asesmen merupakan pemberian tugas atau kuis kepada mahasiswa untuk mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri, di mana dalam proses asesmen saya melakukan dengan seobjektif mungkin. Sebelum masuk ke dalam penjelasan sistem pengajaran yang saya ampuh, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya bawakan. Jadi, mata kuliah yang saya bawakan yaitu mata kuliah etiko-legal dalam praktik kebidanan. Mata kuliah ini terbagi menjadi dua, yaitu mata kuliah teori dan mata kuliah praktik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi Diploma 3 Kebidanan. Mata kuliah etiko-legal dalam praktik kebidanan merupakan mata kuliah yang berisi pokok-pokok bahasan yang memberi pengetahuan tentang konsep etika moral dan kode etik profesi bidan, dasar hukum dan aspek legal dalam pelayanan kebidanan. Isu etik dalam pelayanan kebidanan, teori-teori yang mendasari pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etik dalam pelayanan kebidanan, tugas sebagai bidan berdasarkan etik dan kode etik profesi. Kemudian yang terakhir, pemecahan masalah yang berkaitan dengan praktik pelayanan kebidanan. Mata kuliah ini berada di semester 4 dengan bobot 4 SKS di mana terbagi menjadi 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini diambil dengan prasyarat mahasiswa telah menyelesaikan mata kuliah konsep kebidanan yang ada pada semester 1. Selanjutnya, saya akan memasuki pada aspek delivery yang berkaitan dengan mata kuliah etiko-legal dalam praktik kebidanan. Selanjutnya, saya akan memasuki pada aspek delivery yang berkaitan dengan mata kuliah yang akan saya bawakan. Capaian pembelajaran lulusan ini kemudian akan diturunkan pada capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran mata kuliah akan diturunkan menjadi sub capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran tersebut yaitu dalam capaian pembelajaran lulusan sikap yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian capaian sikap yang kedua yaitu taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Capaian pembelajaran sikap yang ketiga yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Capaian pembelajaran selanjutnya yaitu keterampilan umum, yaitu mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Kemudian masuk ke keterampilan khusus, yaitu mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan etiko-legal dalam pelayanan kebidanan. Kemudian dalam capaian pembelajaran lulusan pengetahuan, yaitu mampu menguasai pengetahuan faktual tentang hukum peraturan perundang-undangan dalam praktik kebidanan. Kemudian dari capaian pembelajaran lulusan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau sering disebut dengan CPMK. CPMK dibagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep etika
moral, dan kode etik profesi kebidanan. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan dasar hukum praktik kebidanan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan aspek legal dalam pelayanan kebidanan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan aspek disiplin dan penyelesaian hukum. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis isu etik dalam pelayanan kebidanan. Yang keenam, yaitu mahasiswa mampu menguraikan teori-teori yang mendasari pengambilan keputusan dalam mengambil dilema etik dalam pelayanan kebidanan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menguraikan tugas sebagai bidan berdasarkan etik dan kode etik profesi bidan. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menentukan pemecahan masalah yang berkaitan dengan etiko-legal dalam pelayanan kebidanan. Selanjutnya, dari CPMK diturunkan menjadi sub CPMK yang terdiri dari 9 sub CPMK. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan tentang pengertian etika, etiket, moral dan hukum, sistematika etika, fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan dan sumber etika. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan kode etik profesi, yaitu antara anggota profesi dan klien atau pasien, anggota profesi dengan sistem kesehatan, anggota profesi dengan profesi kesehatan, anggota profesi dan sesama anggota profesi. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan prinsip kode etik, yaitu menghargai otonom, melakukan tindakan yang benar, menjelaskan tindakan yang dapat merugikan, memberlakukan manusia dengan adil, menjelaskan dengan benar, menepati janji yang telah disepakati, menjaga kerahasiaan 7 bab dalam kode etik. Yang keempat yaitu mampu menjelaskan pengertian hukum dan keterkaitannya dengan moral dan etika, disiplin hukum, macam-macam hukum, penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan dan penyelesaian sengketa di dalam jalur peradilan. Kemudian yang kelima yaitu mampu mengidentifikasi aspek legal dalam pelayanan kebidanan, aspek legal pelayanan kebidanan, legislasi, registrasi, dan lisensi dalam pelayanan kebidanan, dan otonom dalam pelayanan kebidanan. Yang keenam yaitu mampu menganalisis penerapan landasan hukum dalam praktik profesi, yaitu aspek hukum dan keterkaitannya dengan pelayanan atau praktik bidan dan kode etik, hak-hak klien dan persetujuannya untuk bertindak, dan tanggung jawab serta tanggung gugat bidan dalam pelayanan kebidanan. Yang ketujuh, mampu menjelaskan standar praktik kebidanan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kebidanan, Undang-Undang Izin Praktik Bidan, Undang-Undang Wewenang Bidan, Peraturan Perundangan atau Undang-Undang tentang aborsi, bayi tabung, dan adopsi. Yang kedelapan yaitu mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan tentang registrasi dan praktik bidan, Permenkes tentang registrasi dan praktik bidan, wewenang bidan, pencatatan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, masa bakti bidan, kemudian ketentuan pidana, ketentuan peralihan tentang surat penugasan dan izin praktik. Yang kesembilan yaitu mampu menjelaskan masalah-masalah etik moral yang mungkin terjadi dalam praktik bidan, langkah-langkah penyelesaian masalah, informed choice, dan informed consent. Dan untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan buku-buku referensi, yaitu buku referensi utama, referensi pendukung, dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan etika dan hukum kesehatan. Selanjutnya, kita akan masuk ke aspek interaction. Adapun sistem interaksi yang saya gunakan di kelas yaitu sistem Student Centered Learning atau dikenal dengan sistem SCL, di mana metode pembelajaran SCL ini menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek, sehingga akan mengembangkan minat dari mahasiswa tersebut menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem SCL terdiri dari pembelajaran interaktif diskusi, kemudian studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. Metode yang digunakan dalam mata kuliah etiko-legal dalam praktik kebidanan yaitu saya menggunakan beberapa metode. Yang pertama dengan interactive learning, yaitu pemaparan materi di dalam kelas atau pembawaan dosen di dalam kelas dengan menyisipkan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa guna meminta pendapat dari mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya yaitu discovery learning,
Mahasiswa diberikan topik untuk dibahas terlebih dahulu di awal pertemuan dan selanjutnya mereka menyampaikan gagasan hasil daripada discovery sebelumnya. Selanjutnya yaitu FGD. FGD yaitu mahasiswa berdiskusi dengan dosen berkaitan dengan masalah etika mengenai kasus-kasus kebidanan. Di sini diharapkan mahasiswa aktif dalam perkuliahan dan studi kasus atau case study, yaitu dengan cara mengambil berbagai kasus sebagai contoh bagaimana cara penyelesaian sengketa di dalam jalur peradilan maupun di luar jalur peradilan. Itulah metode interaksi yang saya bawakan di dalam kelas pada model pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, kita masuk pada sistem atau aspek asesmen. Aspek asesmen yang saya lakukan yaitu penilaian kepada mahasiswa secara objektif untuk mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Adapun poin-poin penilaian yang saya terapkan telah saya sampaikan pada saat kontrak perkuliahan, sebelum perkuliahan itu sendiri dimulai. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara objektif kepada mahasiswa itu sendiri untuk mengukur kemampuan secara mandiri, di mana dalam aspek penilaian itu terdiri dari 10% kehadiran, kemudian 10% keaktifan, kemudian penugasan yaitu 30%, UTS 20%, dan UAS 30%. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yaitu delivery, interaksi, dan asesmen. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara luring atau tatap muka. Adapun mata kuliah yang saya bawakan yaitu mata kuliah etiko-legal dalam praktik kebidanan yang kebetulan saya ajarkan pada semester ini. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Materi hari ini yaitu tentang aspek disiplin dan penyelesaian hukum. Sebelum masuk ke materi, saya sampaikan dulu capaian pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan tentang pengertian hukum dan keterkaitannya dengan moral dan etika, kemudian disiplin hukum, macam-macam hukum, kemudian penyelesaian sengketa dalam jalur peradilan maupun di luar jalur peradilan. Dan untuk materi pokok bahasan kita hari ini yaitu yang pertama, pengertian hukum dan keterkaitannya dengan moral dan etika. Kemudian yang kedua yaitu disiplin hukum. Kemudian yang ketiga yaitu macam-macam hukum. Yang keempat yaitu penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan. Dan terakhir penyelesaian sengketa di dalam jalur peradilan. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertian hukum dan keterkaitannya dengan moral dan etika. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu hukum, apa itu moral, apa itu etika. Sekarang saya ingin bertanya, apa itu pengertian hukum? Silakan, ya. Jadi hukum itu adalah suatu peraturan atau kaidah yang menjadi dibuat untuk menjadikan kehidupan bersama dan ada sanksi dari pelakunya. Hukum ini bersifat memaksa dan kalau betul-betul pakai ini. Ya, jadi hukum ini bersifat memaksa sehingga tingkat kepatuhannya itu akan tinggi, gitu ya. Kemudian untuk moral, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Anggita. Betul. Kemudian yang selanjutnya etika, ada yang mau menjawab? Ya, untuk etika itu ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk, hak dan kewajiban serta benar dan salah dalam masyarakat. Nah, ini saya sampaikan hukum ya. Hukum itu serangkaian aturan, kaidah dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dapat berasal dari pemerintah, adat maupun agama, sama ya yang disampaikan dengan Pinentris tadi ya. Nah, sedangkan untuk moral yaitu sifat
sifat, corak-corak, maksud-maksud, kemudian pertimbangan-pertimbangan atau perbuatan-perbuatan yang dinyatakan baik atau buruk di masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu etika. Etika itu tentang ilmu baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Jadi berdasarkan pengertian dari hukum, moral, dan etika tadi, ya, kita bekerja di pelayanan kebidanan pasti akan berkaitan dengan hukum. Nah, kalau kita memahami tentang hukum, moral, dan etika, itu bisa melindungi diri kita saat memberikan pelayanan jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan atau terjadi sengketa. Nah, berdasarkan paparan tadi, tentang pemahaman bidang tentang etika, hukum, dan hukum kesehatan itu merupakan penting dalam menjalankan praktik kebidanan ya, untuk menghindari suatu kesalahan. Kalau kita memahami apa wewenang kita memahami bagaimana standar operasional prosedur kita akan terlindungi dari berbagai macam permasalahan hukum. Untuk selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu disiplin hukum. Di mana disiplin hukum itu merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum, di mana disiplin hukum ini terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama ilmu hukum, filsafat hukum, dan politik hukum. Nah, untuk yang pertama ilmu hukum itu terdiri dari 3, yaitu kaidah hukum, kenyataan hukum, dan pengertian hukum. Kaidah hukum itu adalah peraturan ya, peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh badan-badan tertentu, badan-badan resmi, badan-badan pemerintah. Nah, yang berlaku di masyarakat itulah kaidah hukum. Kemudian kalau kenyataan hukum itu yaitu sejarah hukum, sosiologi hukum, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengertian hukum tadi sudah kita pelajari ya. Selanjutnya yang kedua, filsafat hukum. Silakan. Ada yang bisa menyampaikan apa itu filsafat hukum? Itu sendiri beserta unsur yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga, politik hukum. Jadi politik hukum ini adalah landasan atau kebijakan dalam hukum itu diterapkan gitu. Jadi kita landasan politik hukum kita itu kan yang pertama dari Pancasila, kemudian ke Undang-Undang Dasar, kemudian ke Undang-Undang, dan seterusnya. Jadi disiplin hukum itu merupakan suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau realita hukum. Ya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu macam-macam hukum. Hukum itu dibedakan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama berdasarkan waktu, ya. Kemudian setelah itu ada berdasarkan apa lagi? Sudah dibaca materinya? Bentuk. Kemudian apa lagi? Sumber. Kemudian apa lagi? Isi. Kemudian apa lagi? Fungsi. Terus apa lagi? Sifat. Ya. Untuk yang pertama, berdasarkan waktu, yaitu ada 2 macam. Ada ius constitutum dan ius constituendum. Jadi kalau ius constitutum itu adalah hukum yang dibentuk dan berlaku di masyarakat pada saat ini. Jadi sudah berlaku. Kalau ius constituendum itu hukum yang masih direncanakan. Nah, apa contohnya ius constitutum? Silakan, ada yang bisa menjawab. Contoh ius constitutum. Ya, Mbak Ita? Seperti undang-undang. Ya, betul. Undang-undang dasar, KUHP, KUHP, Permenkes, kemudian peraturan presiden. Nah, itu masuk dalam ius constitutum. Nah, kalau ius constituendum, ya Mbak Jana? Ya, RUU ya, rancangan undang-undang dari DPR atau dari organisasi profesi itu tapi belum disahkan, masih dalam bentuk rancangan. Nah, kemudian yang kedua yaitu berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya hukum itu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Ya, jadi kalau hukum tertulis itu ya peraturan perundangan yang sudah ada, sudah ditetapkan. Kalau belum tertulis ya seperti hukum kebiasaan atau hukum adat, itu hukum yang tidak tertulis. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan berlakunya itu ada 2, yaitu hukum secara umum dan hukum secara khusus. Hukum pidana,
atau hukum aturan sewa menyewa yang berlaku secara umum. Kalau secara khusus itu hanya berlaku di suatu masyarakat tertentu saja, dalam organisasi tertentu saja. Nah, itu berarti hukum secara khusus. Misalnya kita sebagai seorang bidan, kita punya aturan sendiri, punya hukum sendiri di dalam profesi kebidanan. Nah, itu berarti itu hukum khusus gitu. Kalau yang berlaku secara umum ya itu berarti hukum umum. Kemudian kalau menurut sumbernya itu ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan adat, kemudian hukum jurisprudensi dan hukum traktat ya. Jadi untuk yang tertulis atau sumber yang sudah resmi itu ya berarti kan undang-undang, kemudian jurisprudensi. Kalau untuk kebiasaan ini kan yang berlaku di masyarakat yang belum tertulis, belum ada aturan secara baku. Begitu juga dengan yang doktrin. Kemudian yang berdasarkan isi itu ada hukum publik dan hukum privat. Nah, ini hampir sama dengan hukum umum dan hukum khusus tadi ya. Jadi untuk hukum publik ini juga mengatur kepentingan secara umum, kemudian hukum privat ini mengatur kepentingan perseorangan atau suatu kelompok. Kemudian berdasarkan fungsi itu ada hukum material dan hukum formil. Ini contohnya ya, jadi kalau hukum material itu berupa hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha, dan lain sebagainya. Kemudian kalau hukum formalnya itu hukum acara pidananya kan, kalau materialnya hukum pidananya, kalau formilnya berarti hukum acara pidananya, kemudian hukum acara perdatanya, hukum acara tata usaha negaranya gitu. Untuk selanjutnya, jadi bagaimana aspek hukum dan keterkaitannya dengan pelayanan atau praktik bidan sesuai dengan kode etik? Silahkan, ada yang mau menyampaikan? Mbak Pinentris? Baik Bu, jadi akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dituntut dalam suatu profesi Bu. Jadi terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia itu merupakan tanggung jawab kami. Kemudian akuntabilitas ini tindakan yang harus dilakukan harus sesuai dengan prosedur. Ya, bagus sekali. Jadi akuntabilitas ini diperkuat dengan suatu landasan hukum ya, yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan. Kalau kita bidan, kita juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Kebidanan, berdasarkan Permenkes di Kebidanan, berdasarkan Undang-Undang Kesehatan gitu. Nah, dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi dengan kemampuan logis, berpikir kritis, sesuai dengan standar profesi dan etika profesi. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan. Jadi, dalam penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan itu ada 4. Yang pertama, yaitu ada negosiasi, kemudian yang kedua ada mediasi, kemudian yang ketiga ada konsiliasi, yang keempat ada arbitrasi. Nah, negosiasi. Apa itu negosiasi? Sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Ya, jadi dalam negosiasi ini penyelesaian sengketa hanya pada pihak yang bersengketa saja ya, antara penggugat dan tergugat. Misalnya pada bidan dengan pasien saja. Nah, bidan dan pasien ini saling bernegosiasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya terjadi permasalahan pada saat proses tindakan atau pada saat proses pelayanan. Nah, itu bidan dan klien saling bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, mediasi. Ada yang mau menyampaikan? Ya, silahkan. Jadi mediasi ini upaya penyelesaian konflik atau masalah dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Jadi contohnya itu Bu, seperti bidan dengan pasien itu ada ini yang menjadi pihak ketiga. Ya, yang menjadi penengah gitu ya. Jadi dalam mediasi ini melibatkan 3 pihak, yaitu pihak tergugat, penggugat, dan mediator gitu.
Kemudian kalau konsiliasi, ada yang mau menjawab? Jadi konsiliasi ini upaya mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih. Jadi ini nanti bisa mencapai persetujuan di mana kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut untuk menyelesaikan. Jadi konsiliasi ini hampir sama dengan mediasi. Hanya saja bedanya kalau konsiliasi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Kalau mediasi sifatnya mediator ini tidak bersifat pasif, hanya memberikan penengah saja. Kalau konsiliasi konsiliator ini lebih aktif gitu. Jadi memberikan intervensi, memberikan masukan kepada tergugat dan penggugat gitu. Jadi kalau konsiliator ini lebih aktif gitu ya perannya ya. Kalau mediator perannya pasif karena hanya memberikan penengah saja tanpa memberikan intervensi apapun gitu. Kalau arbitrasi ini melalui suatu badan arbitrasi ya. Penyelesaian sengketanya melalui badan arbitrasi dan tentunya ini juga sesuai dengan peraturan-peraturan dan persyaratan-persyaratan yang berlaku untuk menjadi arbitrator, kemudian konsiliator dan mediator. Walaupun ini sebuah mediasi, di mediasi ini pun juga memiliki sebagai mediator ini pun memiliki persyaratan-persyaratan khusus gitu. Misalnya harus sudah bersertifikat sebagai seorang mediator, kemudian sudah memiliki pengalaman di bidangnya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya tadi sudah penyelesaian sengketa dalam jalur peradilan. Sekarang kita menginjak ke materi terakhir yaitu penyelesaian sengketa di dalam jalur peradilan, yaitu litigasi. Ya, jadi proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan itulah litigasi, di mana pihak yang bersengketa itu mendapat kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Nah, untuk proses dari litigasi itu ada proses administrasi, kemudian proses yudisial, baru terakhir putusan akhir. Nah, dari beberapa materi yang sudah kita pelajari tadi, apakah ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Jika sudah jelas, saya minta kalian menarik kesimpulan, satu kesimpulan. Jadi kesimpulannya dalam aspek disiplin dan penyelesaian sengketa ini apa saja sih gitu. Kalau yang aktif tadi, yang negosiasi dan arbitrase ya, karena kalau misalkan di arbitrase ini tidak ada titik temu, berarti dilanjutkan si arbitrator tadi memberikan anjuran untuk dilanjutkan ke jalur peradilan atau apapun itu gitu ya keputusannya. Kemudian kalau yang konsiliator, pihak konsiliator itu juga menuliskan suatu anjuran atau saran-saran kepada pihak tergugat maupun pihak penggugat. Jadi kalau yang konsiliator dan arbitrator tadi lebih aktif memberikan intervensi ya kepada pihak tergugat dan penggugat. Kalau mediator dia secara netral, hanya menjadi penengah antara penggugat dan tergugat. Sedangkan kalau negosiasi kan hanya antara bidan dan pasien atau antara penggugat dan tergugat saja. Nah, itu sampai di sini. Jika tidak ada pertanyaan, saya ingin memberikan penugasan terlebih dahulu ya. Jadi nanti buatlah kelompok kecil sebanyak 4 kelompok, di mana untuk kelompok 1 nanti yaitu membahas tentang penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan dalam bentuk negosiasi. Kemudian kelompok 2 dalam bentuk mediasi, kelompok 3 konsiliasi, dan kelompok 4 arbitrasi. Sudah jelas ya? Jika sudah jelas, saya akan memberikan kuis ya, seperti biasa untuk mengukur tingkat kemampuan kalian. Kita menggunakan LMS, nanti silahkan dibuka LMS-nya. Saya kirim kuisnya di LMS ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Semoga bermanfaat ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.